Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Riza di sini. Hari ini nanti kita akan belajar kembali melanjutkan materi minggu lalu di pertemuan ketiga. Tetap saja di mata kuliah Ekonomi Makro 1. Oke, welcome. Are you excited for a fun learning session? Ya, saya harap semuanya excited. Saya harap semuanya gembira dan tetap bersemangat. Oke? Pembahasan hari ini kita akan belajar mengenai topik kita yaitu adalah economic growth. Nah, economic growth itu apa sih? Apakah yang dibahas saja hanya mengenai pertumbuhan ekonomi saja? Nah, kita akan melihat di slide berikutnya. Nah, sebelum mulai perkuliahan hari ini, make sure you have the following before we start. Ya, jadi sebelum kita memulai belajar hari ini, pastikan kalian semalam sudah belajar dulu dengan membaca buku referensi yang kalian miliki. Bu Riza 2 minggu yang lalu sudah share 2 buku yang bisa kalian baca. Terus, saya harapkan lagi juga kalian tidak hanya belajar dari penjelasan Briza. Kalian bisa belajar dari mana saja, oke? Dan yang terakhir, jangan lupa sarapan dan siapkan camilan sambil menyimak video pembelajaran dari saya. Oke, semangat ya! Ya, class rules and objectives. Jadi, hari ini kita akan belajar melalui si Pejar. Di si Pejar nanti kalian bisa melihat ada 2 video dari Bu Riza mengenai materi ini karena pembahasan materi ini Bu Riza rasa cukup panjang. Jadi nanti tidak memungkinkan ketika nanti dibuat dalam 1 video. Jadi nanti akan Bu Riza bikin menjadi 2 video. Terus di dalam si Pejar nanti Bu Riza sudah memberikan beberapa kegiatan belajar selain kalian harus menyimak video pembelajaran ini. Yaitu yang berikutnya adalah kalian harus mengisi presensinya juga di si Pejar. Yang pertama, yang kedua, kalian nanti akan berdiskusi melalui forum chat. Jadi kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian akan masuk ke dalam grup chat masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Nah, itu nanti kalian akan melihat video, kemudian kalian akan berdiskusi. Ya, jadi nanti kalian akan berdiskusi melihat apa yang ditampilkan dari video tersebut, kalian amati, kemudian kalian diskusikan di dalam chat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kuis. Jadi seperti yang minggu lalu sudah kalian lakukan, karena nanti kalian akan melakukan kuis, dan kuis ini nanti Bu Riza beri waktu sampai dengan jam setengah 12 malam. Jadi kalian pastikan kalian belajar dulu, kalian baca dulu semua materinya dengan baik, kemudian silahkan kalian take a test. Jadi silahkan kalian mengerjakan kuisnya dan pastikan juga sinyal di di PC kalian atau di HP kalian sedang kuat, sedang lancar gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai pengantar tentang pertumbuhan ekonomi dan instabilitas. Oke, beberapa rincian dari materinya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi, mengenai siklus bisnis, mengenai pengangguran, mengenai inflasi, kemudian ada efek redistribusi dan inflasi, dan yang terakhir adalah mengenai efek inflasi terhadap output. Jadi setidaknya ada 6 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke? Ya, siap-siap ya. Today's macroeconomics lesson. Jangan lupa kita akan belajar. Jadi berdoa dulu dan pastikan sinyal kalian kuat. Oke? Baik, bahasan yang pertama adalah mengenai economic growth. Economic growth, apa sih economic growth? Kalau dalam bahasa Indonesianya, economic adalah pertumbuhan output. Output growth, the growth rate of the output of the entire economy. Jadi kalau kita bisa memahami bahwa output growth itu adalah tingkat pertumbuhan output
yang ada dalam perekonomian. Sedangkan output growth sendiri itu ada dua, yaitu adalah per capita output growth dan juga productivity growth. Kalau per capita output growth berarti adalah tingkat pertumbuhan output setiap orang dalam ekonomi. Terus kalau productivity growth adalah tingkat pertumbuhan output dari setiap pekerja. Kalau kita perhatikan bahwa ekonomi growth yang namanya pertumbuhan ekonomi itu pasti dilihat dari yang namanya output, dari hasil barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian. Ketika perekonomian dikatakan naik, secara sederhana bisa dilihat ketika outputnya juga meningkat. Outputnya di sini bisa berupa barang dan juga bisa berupa jasa. Gitu ya. Jadi mengenai pertumbuhan ekonomi kalau secara sederhana berarti adalah ekonominya tumbuh. Ekonominya dari apa? Dilihat ketika sebuah perekonomian bisa menghasilkan barang dan jasa terus-menerus. Nanti kita akan bahas secara lebih detail di slide berikutnya. Baik, kita di pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ini nanti akan melihat bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi itu nanti bisa diukur melalui dua cara, yaitu melalui peningkatan dalam real GDP or pada apa ini? Pada GDP real per kapita pada periode waktu tertentu. Nah, biasanya pun yang dilihat adalah presentasinya. Dan pertumbuhan ekonomi ini biasanya dilaporkan bisa triwulanan, quarterly, atau tahunan. Jadi kalau kita melihat bahwa bagaimana keadaan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, ternyata misalkan cuma 5,2 kalau nggak salah ya pertumbuhan ekonominya. Nah, padahal pertumbuhan ekonomi itu biasanya dijadikan goal dan yang dilihat dari setiap negara itu biasanya adalah perbandingan dari setiap GDP-nya. Bagaimana GDP setiap negara itu? Bagaimana apakah dia naik atau turun, besar atau kecil? Itu nanti akan dilihat dan dijadikan patokan apakah sebuah negara itu tumbuh. Kalau tumbuh berarti kan antara GDP yang tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang itu otomatis harusnya adalah GDP-nya lebih baik dari yang sekarang. GDP-nya dilihat dari apa? GDP nanti dilihat dari outputnya. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar ya bahwa pendapatan nasional atau GDP itu bisa diukur melalui dua cara minimal, yaitu dari pendekatan penerimaan dan yang kedua adalah dari pendekatan pengeluaran. Nah, kalau kita melihat tadi bahwa bagaimana pertumbuhan GDP-nya, apakah naik atau turun, maka itu nanti akan mempengaruhi atau bisa melihat yang namanya pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu biasanya adalah dijadikan sebuah tujuan dari perekonomian. Negara dikatakan baik atau negara dikatakan produktif itu ketika pertumbuhannya naik seperti itu. Nah, untuk menghitung arithmetic of growth biasanya pakai rule of 70. Ya, approximate number of years required to double real GDP. Jadi nanti biasanya kita akan melihat bahwa yang digunakan adalah angka 70 ini. Nah, angka 70 ini nanti akan digunakan untuk menghitung yang namanya GDP, gitu ya. Nah, tadi ya, Bu Diza ulangi lagi mengenai rule of 70, gitu ya. Dalam teori pertumbuhan ekonomi itu istilah rule of 70 tadi itu digunakan untuk menghitung berapa lama sih PDB per kapita kita bisa menjadi 2 kali lipat dengan basis pertumbuhan ekonomi rata-rata. Nah, misalkan dengan mengambil rata-rata pertumbuhan PDB nominal 10 tahun. Terakhir, dari 2009 hingga 2018, tercatat pertumbuhan itu sebesar 10%. Nah, bagaimana cara supaya PDB per kapitanya menjadi 2 kali lipat? Gitu ya. Terus ternyata
butuh waktu selama 7 tahun. Caranya bagaimana? Caranya adalah, karena tadi yang dilihat adalah 10 tahun ya. Berarti ya 70 dibagi 10 tahun terakhir tadi. Maaf, 70 dibagi 10%. Mohon maaf. 70 dibagi 10%. Jadi misalkan tadi kita sudah tahu bahwa rata-rata pertumbuhan PDB nominal selama 10 terakhir dari tahun 2009 hingga tahun 2018 itu kan pertumbuhannya itu rata-rata misalnya adalah 10%. Nah, supaya PDB per kapita nominalnya tadi menjadi 2 kali lipat, maka ternyata butuh waktu 7 tahun. Caranya yaitu tadi 70 dibagi annual percentage rate of growth. Nah, ini tadi adalah ternyata percentage rate of growth-nya adalah 10%. Maka dari itu ini kira-kiranya number of years required to double real GDP. Itu yang dibutuhkan waktunya adalah 7 tahun. Begitu ya. Semoga nanti kalian paham mengenai economic growth dengan rule of 70 ini. Gitu. Oh iya, saya tambahkan lagi ya, bisa hampir lupa, bahwa rule of 70 ini biasanya digunakan untuk menghitung GDP-nya adalah GDP per kapita yang nominal ya. Jadi rule of 70 ini memang mengandung banyak kelemahan, termasuk pertumbuhan secara konstan atau linear yang terjadi ditambah dengan faktor-faktor yang nggak berubah. Jadi ada ceteris paribus ya. Jadi faktor-faktor lain itu dianggap tetap. Padahal sebenarnya kenapa kok kalau kalian masih mengingat juga bahwa nominal sama real. Kalau nominal itu kan pakai harga yang berlaku ya. Kalau yang real itu kan pakai harga apa namanya? Pakai perhitungannya adalah apa namanya? Mematok harga pada tahun dasar. Nah, saya lupa sampai. Kalau kalau pada tahun dasar, kalau yang nominal itu kan biasanya menggunakan harga yang ya pada tahun itu, tidak ada tahun dasarnya. Nah, padahal waktu-waktu itu nanti akan ada banyak perubahan gitu kan. Kalau kita misalkan tadi kita contohkan kita butuh 70 bagi 10% gitu kan. Cuma butuh waktu 7 tahun. Padahal selama 7 tahun itu nanti pasti akan ada banyak hal yang berubah gitu kan. Kita nggak bisa melihat bahwa selama 7 tahun tidak ada hal yang berubah gitu. Jadi banyak mengandung kelemahan sebenarnya gitu. Jadi ada harga yang berubah, ada masyarakat itu juga seleranya berubah, perilakunya berubah, metode kerja berubah gitu. Jadi memang rule of 70 ini mengandung yang namanya banyak kelemahan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap perlu tahu bagaimana sih rule of 70 ini, gitu ya. Nah, masih di pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat, kalau kalian baca di slide ini, bahwa ternyata sejak tahun 1961, gitu ya, sampai dengan sekarang, tahun 2007 itu tadi, Indonesia itu secara umum tuh selalu mengalami pertumbuhan, dan hanya 2 kali mengalami kontraksi. Nah, pertumbuhan PDB Indonesia tertinggi dicatat pada tahun 68 atau awal era Orde Baru, yakni mencapai 10,92%. Sementara di era reformasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicatat pada tahun 2007, yaitu 6,35%. Nah, kalau yang dua kali kontraksi itu adalah pada tahun akhir-akhir periodenya Pak Karno sebelum perpindahan ke periodenya Pak Harto atau Orde Baru. Jadi perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru kalau nggak salah tahun 62 atau 63 itu Indonesia pernah mengalami kontraksi, atau bahkan kalian sempat melihat itu dulu kalau kalian belajar itu ada Gunting Sarifudin kalau nggak salah itu ya. Nah, kemudian kontraksi yang kedua yang mendalam, yang sangat dalam sekali, bahkan sampai minus belasan kalau nggak salah, minus 13% atau gimana itu adalah pada saat tahun 98. Itu waktu itu adalah krisis ekonomi Asia. Dan mungkin kembali lagi kita akan mengalami kontraksi yang ketiga di tahun 2020 ini. Nah, kalau kalian tahu, ini kan kemarin kita minus ya, pertumbuhan ekonominya minus 5,4 kalau nggak salah. Nah, itu juga kalau sudah minus, berarti itu kan sudah masuk ke dalam jurang resesi gitu ya.
itu adalah berarti Indonesia sudah mengalami kontraksi lagi. Jadi tapi tidak, kalau dilihat sih masih di tahun 2020 ini masih minus 5,4, tidak sedalam pada waktu di era tahun 98. Insya Allah seperti itu ya.